Akhirnya, Novel Bakmumin menyatakan dukungannya pada Prabowo sebagai presiden pada Pilpres 2024. Kabar ini sebenarnya tidak mengejutkan, karena rombongan FPI dan HTI memang ada di gerbong Prabowo sejak lama. Figur Anies dianggap kurang sesuai dengan harapan mereka. Makanya, Prabowo merupakan pilihan yang paling rasional. Jika Novel dan gerombolannya sudah menyatakan secara terbuka mendukung Prabowo, maka kita semua harus ingat polarisasi politik yang disebabkan oleh mereka. Hoax dan fitnah yang dulu menyerang Jokowi akan kembali mereka gunakan untuk menyerang Ganjar. Akhirnya, masyarakat saling serang sesama mereka karena mendapatkan informasi yang salah. Pada tahun 2019, Indonesia telah mengalami polarisasi politik yang parah selama pemilihan presiden. Bahkan, hal itu terus berlanjut sampai Prabowo masuk ke dalam kabinet pemerintah. Salah satu aspek yang memainkan peran penting dalam polarisasi ini adalah politik identitas. Para pemilih cenderung memilih berdasarkan faktor agama, suku, dan kelompok sosial tertentu. Munculnya Novel Bakmumin, tokoh penting dalam gerakan 212 yang menyatakan dukungannya terhadap Prabowo sebagai calon presiden, menimbulkan kekhawatiran yang sama. Bahkan politik identitas itulah yang akan terulang pada Pilpres mendatang. Novel Bakmumin bersama FPI dan HTI telah menjadi gerbong kelompok radikal yang terlibat dalam politik identitas, terutama saat Pilkada 2017 di Jakarta. Kelompok ini dekat dengan salah satu pentolan Gerindra, yaitu Fadlizon. Selama ini hubungan baik mereka tetap terjalin mesra di bawah tanah. Karena logikanya, jika keberadaan mereka tidak dirawat seperti perbuatan Anies, tentunya mereka tidak akan memilih Prabowo. Tapi karena hubungan itu terjaga dengan baik, maka wajar kalau kekuatan kelompok radikal di belakang Prabowo tetap tak bergeser. Pada Pilpres 2019, politik identitas menjadi fokus utama bagi para kandidat dan pendukungnya. Prabowo Subianto yang memanfaatkan isu-isu agama dan identitas untuk memperoleh dukungan. Seringkali, Jokowi mendapatkan serangan hoax dan fitnah yang bahkan masih bertahan sampai sekarang. Padahal, Prabowo sudah jadi menterinya Jokowi. Kampanye yang terpusat pada isu-isu PKI, Cina, menghasilkan polarisasi di antara masyarakat Indonesia. Akibat propaganda yang masif, banyak pemilih terjebak memilih calon yang mewakili identitas agama mereka, tanpa mempertimbangkan kualifikasi dan visi jangka panjang para kandidat. Fakta menyedihkan inilah yang terjadi dalam banyak pemilu di Indonesia. Dukungan Novel Bakmumin terhadap Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 telah membuka kedok nasionalis yang belakangan ini sering dibrandingkan Prabowo. Banyak yang percaya bahwa Prabowo mendadak nasionalis, padahal dia begitu hanya untuk memperoleh dukungan luas dari pendukung Jokowi. Partisipasi kelompok radikal yang mendukung Prabowo menunjukkan akan muncul politik identitas yang kuat dalam Pilpres 2024. Selain itu, ada keprihatinan bahwa ormas-ormas radikal yang mendukung Prabowo akan memanfaatkan momentum untuk menguasai Indonesia. Dengan dukungan yang kuat dari kelompok-kelompok ini, ada kekhawatiran bahwa nilai-nilai radikalisme dan intoleransi akan merasuk dalam pemerintahan dan kebijakan negara. Hal ini dapat mengancam kebebasan beragama dan pluralisme yang merupakan pijakan dasar bagi Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya. Untuk menghindari terulangnya penggunaan politik identitas yang merugikan bangsa, penting bagi pemilih Indonesia untuk melihat melampaui faktor agama dan identitas kelompok dalam memilih pemimpin. Dalam proses pemilu, yang paling utama adalah kualifikasi, rekam jejak, dan visi jangka panjang calon tersebut. Kelompok-kelompok radikal dalam politik akan mempengaruhi agenda pemerintahan. Maka, kita harus memastikan kebebasan, toleransi, dan pluralisme tetap menjadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Kita harus memastikan kelompok radikal tidak mendapatkan inang untuk mengacaukan Indonesia. Maka masyarakat harus paham adanya ancaman yang mengintai di belakang Prabowo. Betapa berbahayanya jika politik identitas mendominasi pilihan politik kita. Hanya dengan pemahaman yang lebih mendalam dan kritis, kita dapat memastikan
bahwa pemimpin yang terpilih haruslah sosok nasionalis tulen, bukan karbitan. Dukungan novel Bak Mumin dan gerbong radikal lainnya terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden mengingatkan kita pada pentingnya mewaspadai politik identitas yang mengancam demokrasi. Politik identitas yang terjadi selama Pilpres 2019 merupakan pelajaran berharga yang harus diingat dan dihindari. Semua pihak harus berkomitmen untuk mengedepankan nilai-nilai demokrasi, kebebasan, toleransi, dan pluralisme. Hal itu penting untuk mencegah politik identitas merusak persatuan dan kemajuan Indonesia.